Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program belajar dari rumah ke sekolah. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara pengontrol motor induksi 3 pas maju mundur secara manual. Hari ini kita akan lengkapi sistem pengontrolan kita dengan mengoperasikan motor induksi 3 pas maju mundur secara otomatis. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, perlu kita pahami bersama dan harus kita ingat betul bahwa untuk menjalankan motor induksi 3 pas maju mundur secara langsung otomatis ya, maka yang perlu diketahui adalah berapa kapasitas atau daya dari motor yang akan kita operasikan. Nah, jika daya motor itu di bawah 5 kW, maka sistem pengoperasian maju mundur secara otomatis dapat kita terapkan. Maksudnya sistem maju mundur secara otomatis ini adalah putarannya dari kanan misalnya langsung berubah menjadi kiri. Jadi tidak ada jeda atau motor kita tidak berhentikan sebelumnya. Namun jika kapasitas atau daya dari motor yang kita miliki atau yang kita akan operasikan itu di atas 5 kW, maka sistem ini tidak boleh kita gunakan. Jadi kita tidak boleh mengoperasikan motor ini putaran maju kemudian mundur secara otomatis tanpa melalui jeda atau motor ini tidak berhenti. Jadi untuk di atas 5 kW maka motor harus kita berhentikan sementara, kemudian baru motor itu bisa kita jalankan. Nah, jadi nanti untuk motor yang memiliki kapasitas di atas 5 kW, maka motor itu harus putaran maju, kemudian kita berhentikan sementara. Nah, setelah itu baru berubah putarannya menjadi mundur. Jadi nanti untuk motor-motor yang akan kita operasikan di atas 5 kW, maka kita gunakan 2 timer, di mana timer yang kedua adalah untuk memberikan jeda atau berhenti untuk memberhentikan sejenak motor, kemudian dia baru boleh berputar ke kiri. Nah, namun sebelumnya yang akan kita bahas adalah untuk mengoperasikan motor yang memiliki daya atau kapasitas di bawah 5 kW. Jadi di sini adalah saya kasih judul adalah mengoperasikan motor induksi 3 pas. Mengoperasikan motor induksi 3 pas maju mundur secara otomatis. Namun yang kita garis bawahi adalah motor yang berdaya atau berkapasitas di bawah 5 kW. Jadi lebih kecil dari 5 kW. Karena apabila kita operasikan motor maju mundur secara otomatis, di mana motor yang kita operasikan adalah motor di atas 5 kW, nanti motor itu akan rusak, ya, bisa rusak. Atau tempat stand atau dudukan dari motor itu bisa jebol. Nah, yang harus kita persiapkan adalah yang pertama adalah gambar rangkaian dayanya. Gambar rangkaian daya.
atau utama. Gambarnya ini pada dasarnya sama dengan gambar yang kemarin kita sudah bahas. Jadi dua di antara pasanya kita pertukarkan. Jadi satu pasanya yang tetap, dua pasanya yang lain itu kita pertukarkan pada sisi outputnya. Itu untuk rangkaian dayanya. Jadi kita gambar ulang. Jadi ingat bahwa untuk gambaran rangkaian daya, maka komponen yang kita butuhkan adalah komponen pengaman hubung singkat, kemudian magnetic kontaktor, kemudian pengaman beban lebih, dan motor itu sendiri. Jadi itu adalah 3 komponen utama yang harus ada pada rangkaian daya. Jadi misalnya sini adalah fase R, S, T. Jadi yang pertama itu adalah pengaman hubung singkat. 3 pas ya. Jadi di sini bisa kita gunakan berupa NFB, MCCB, ELCB, dan sebagainya. Kemudian kontaktor magnet. K1, kontaktor 1 untuk putaran maju. Kemudian kontaktor berikutnya adalah untuk putaran mundur. Ya. Kemudian kita hubungkan fase R dengan fase R, SS, T, T. Kemudian pada sisi outputnya satu pasanya tetap, sedangkan 2 diantaranya kita pertukarkan. Misalnya yang tetap adalah fase R, berarti fase S ketemu dengan fase T, kemudian fase T ketemu dengan fase S. Ya, jadi gambar rangkaian dayanya seperti itu, ya. Ini kontaktor 2. Kemudian pengaman beban lebih, tor. Kemudian terakhir adalah motor. Ya, jadi itulah gambar rangkaian daya untuk membalik arah putaran motor induksi 3 pas. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua adalah gambar rangkaian kontrol. Kontrol, ya, gambar rangkaian kontrol. Jadi gambarnya kita ambil salah satu pas untuk sumber pasannya. Ini misalnya fase R, fase S atau fase T, terserah. Fase apa saja boleh kita gunakan. Kemudian MCB, pengaman ya, pengaman satu pas, pengaman hubung singkat satu pas, MCB satu pas. Ya. Kemudian kontak NC dari tor yaitu 9596. Ya. Kemudian tombol off.
Kemudian tombol on. Kemudian koilnya kontaktor. Koil dari kontaktor utama. Jadi di gambar rangkaian kontrol untuk membalik arah putar motor secara otomatis, kontaktor yang kita gunakan itu berjumlah 3, ya, yaitu kontaktor utama, kontaktor untuk putaran maju, dan kontaktor untuk putaran mundur. Jadi kontaktor utama ini selamanya dia akan bekerja selama motor itu beroperasi. Jadi misalnya yang bekerja pertama kali itu adalah kontaktor utama dan kontaktor maju. Kemudian nanti berubah jadi kontaktor maju inilah yang berubah menjadi kontaktor mundur. Jadi kontaktor maju mati, kemudian yang bekerja adalah kontaktor mundur. Jadi KU dan kontaktor untuk putaran maju bekerja bersamaan. Kemudian nanti setelah beberapa saat maka kontaktor maju itu berhenti bekerja, kemudian diganti dengan kontaktor mundur. Jadi KU ini selamanya dia akan tetap bekerja, jadi dia tidak akan mati. Kecuali kita mematikan rangkaian pengontrol, baru dia akan mati. Jadi di sini KU kontaktor utama. Nanti kontaktor maju saya kasih kode K1, sedangkan untuk kontaktor mundur saya kasih kode K2. Nah, kemudian kita kunci dengan NO-nya kontaktor utama. Kita kunci ya. Kita kunci. Kemudian di sini kita paralel dengan koilnya timer. Jadi kita butuh satu timer. Fungsinya nanti untuk merubah putaran maju menjadi mundur. Kemudian NO kontaktor utama terus masuk di TDO atau NC-nya timer. NC-nya timer. Kemudian supaya rangkaian kontrol ini lebih aman, maka kontaktor maju itu kita seri dengan NC-nya kontaktor mundur. Jadi NC kontaktor mundur itu adalah K2. Kemudian koilnya kontaktor 1. Jadi ini NC kontaktor 2. Terus TDC atau TDC atau NO-nya timer kemudian kita serikan dengan NC-nya kontaktor 1, kemudian koil dari kontaktor 2. Kemudian pengunci, jadi TDC tadinya atau NO-nya timer itu kita paralel dengan NO-nya kontaktor 2 atau NO kontaktor mundur. Ini NO2. Ini NO kontaktor utama, NOU. Ini NOU kontaktor utama. Ini timer on, off, overload, MCB. Dan ini adalah negatif. Ya, jadi
Mungkin bisa perhatikan gambarnya ya. Jadi di sini misalnya kita kasih kode 1, berarti di sini 1. Nah, untuk NC-nya jadi 3, 4 ya. Jadi misalnya kita kasih kode di sini untuk kontaknya, kontak masukan adalah 1, berarti NC itu adalah 4, NO 3. Ya, saya kira begini gambar rangkaian daya dan gambar rangkaian kontrolnya. Sekarang kita tinggal merangkai. Jadi bagaimana cara merangkai di trainer untuk melakukan uji coba rangkaian kontrol yang kita buat apakah berhasil atau tidak. Ya, sekarang saya sudah berada di depan trainer. Sekarang kita tinggal merangkai sesuai dengan gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalnya di sini kita butuh 3 kontaktor. Jadi kontaktor utama yang akan kita gunakan ini kontaktor utamanya. Pertama, ini kontaktor 1 dan ini adalah kontaktor 2. Ya, jadi kontaktor utama, kontaktor 1, kontaktor 2. Nah, kenapa tidak saya urutkan kontaktor utama, kontaktor 1, kontaktor 2? Karena kebetulan di sini rangkaian kontaktor yang kita gunakan untuk merangkai rangkaian daya itu hanya berada pada kontaktor 1 dan kontaktor 2. Jadi kontaktor utama itu tidak ada gambar rangkaian daya. Dia hanya digunakan pada rangkaian kontrol saja. Oke. Jadi yang kita buat pertama kali adalah gambar rangkaian dayanya supaya mudah dimengerti ya. Ya. Jadi untuk gambar rangkaian dayanya seperti yang kemarin, misalnya kita lihat dari segi warna saja, merah kita kasih ketemu dengan merah, kemudian kuning dengan kuning, hitam dengan hitam. Jadi berurut saja, merah-merah, kuning-kuning, hitam-hitam. Nah, pada sisi outputnya satu yang tetap, misalnya yang tetap itu adalah merah. Yang tetap adalah merah, jadi merah masuk ke merah. Nah, dua lainnya itu kita pertukarkan. Jadi dua lainnya itu kita pertukarkan. Misalnya warna kuning kita masukkan ke warna hitam, sedangkan yang warna hitam kita masukkan ke terminal yang berwarna kuning. Jadi ini gambar rangkaian dayanya atau rangkaian dayanya itu seperti ini berdasarkan gambar. Sekarang kita buat gambar rangkaian kontrolnya, ya. Gambar rangkaian kontrolnya kita buat sekarang. Jadi kita ambil sumber satu pas S atau T. Jadi pilih warna merah, kuning atau warna hitam. Misalnya kita ambil saja yang paling dekat itu adalah warna hitam ya. Jadi kita ambil basis keluarnya, masuk ke 95. Kemudian 96.
96, masuk ke tombol off. Tombol off. Terus keluarannya tombol off. Keluarannya tombol off. Masuk ke tombol on. Ya. Kemudian keluarannya tombol on. Ke koilnya kontaktor utama. Ke koilnya kontaktor utama. Kemudian negatif. Ya. Negatif ya. Jadi kalau saya tekan tombol ini, pasti kontaktor utama sudah bekerja. Tuh. Dia sudah bekerja. Namun belum terkunci. Ya, ketika tombol on ditekan, dia bekerja. Namun kalau tombol on dilepas, dia juga ikut terputus. Dia lepas juga. Nah, makanya itu harus kita kunci. Jadi kita kunci kontaktor utama ini dengan NO-nya kontaktor itu. Jadi kunci kita gunakan kontak NO. Gunakan kontak NO-nya. Kemudian kita paralel dengan tombol on. Ya. Jadi kalau saya tekan on, kerja kalian. Kan? Nah, kemudian saya lepas, kontaktor tetap bekerja. Nanti kita tekan tombol off, baru dia mati. Tuh. Mati. Ya. Jadi kontaktor utamanya sudah bekerja. Kita lanjut gambar. Nah, setelah itu kita ambil di keluarannya tadi. Nah, jadi sumbernya itu kita ambil harus keluarannya dari NO kontaktor. Seperti keluarannya, ya. Jadi bisa di kita paralel juga dulu ya. Tadi ini kita paralel dengan timer. Kita paralel dengan timer. Misalnya ini timer 1. Ya. Kemudian negatif. Jadi ketika kontaktor bekerja, timer juga bekerja. Ya. Jadi ketika kontaktor bekerja, timer juga bekerja. Contohnya, kan? Ya, timer menyala. Ya. Namun dia belum bisa menghidupkan kontaktor 1 maupun kontaktor 2 karena belum terhubung dengan dihubungkan dengan kontaktor 1 dan kontaktor 2 atau kontaktor maju dan mundur. Perhatikan dulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita ambil sumber dari kontak ya. Sumbernya itu kita ambil dari koilnya kontaktor 1 masuk ke misalnya kontak 8. Berarti kita gunakan 865. 86 itu adalah NO, sedangkan 85 itu adalah NC. Kemudian NC-nya kita hubungkan ke
NC-nya kontaktor 2. Jadi NC-nya timer. NC timer itu yang gambar ya. NC timer. Jadi 85 masuk ke NC dari kontaktor 2. Kemudian keluarannya itu masuk ke koilnya kontaktor 1. Kemudian negatif ya. Kemudian NO-nya timer langsung masuk ke NC-nya kontaktor 1. Kemudian masuk ke koilnya kontaktor 2. Kemudian negatif. Setelah itu kita kunci ya. Kita kunci. Kita gunakan NO-nya. Kemudian ini ya. Kita uji coba dulu tanpa motor. Kita lepas dulu sambungan motornya. Uji coba, tekan tombol on, apakah bekerja timer atau tidak. Nah, tadi timer ya. Kontaktor utama dan 1 bekerja. Nah, kemudian kontaktor utama dan kontaktor 2. Jadi bergantian kontaktor 1 dan kontaktor 2. Sekarang kita uji coba menggunakan motor. Jadi nanti untuk mengetahui apakah motor itu berubah putarannya dari kanan ke kiri, kita dengar apakah terjadi sentakan motor atau tidak. Jadi kalau ada misalnya putaran kanan tiba-tiba ada sentakan tak, berarti motornya sudah berubah putaran dari kanan ke kiri. Kita dengar ya. Ya. Jadi putaran motor tadinya ke kanan berubah menjadi ke kiri. Ya, ke kanan. Jadi timernya sudah bekerja. Tet. Nah, ada sentakan. Nah, sekarang dia sudah berputar ke kiri. Motor yang kita gunakan motor di bawah 5 kW sehingga sentakannya tidak terlalu keras. Namun kalau misalnya kita gunakan motor-motor listrik yang di atas 5 kW,
maka setakannya itu sangat keras, tak, jadi keras sekali. Ya. Nah ini adalah pengontrolan maju mundur secara otomatis. Namun pengontrolan ini hanya disarankan untuk motor-motor yang memiliki kapasitas atau daya itu di bawah 5 kW. Untuk yang di atas 5 kW, maka kita buat rangkaian kontrolnya tersendiri. Ya. Jadi saya ulang lagi. Start. Maju. Nah, mundur. Jadi sekarang dia posisi mundur. Maju, mundur. Jadi kita tidak menekan tombol off dulu, baru kita tekan on 2. Jadi hanya menekan satu kali tombol saja. Tombol on, tak, maju, maka dia otomatis nanti berputar mundur. Kemarin yang secara manual, jadi kita tekan tombol on untuk maju, kemudian kita off-kan, kita tekan tombol off, kemudian untuk merubah putarannya kita tekan on 2. Jadi on 1, kemudian off, baru on 2. Nah, untuk otomatis maju mundur secara otomatis kita hanya menekan satu tombol. Nah, nanti untuk merubah putarannya itu dia akan berubah dengan sendirinya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk menjalankan motor induksi 3 pas maju mundur otomatis, namun yang kita gunakan adalah motor-motor yang dayanya berkapasitas di atas 5 kW, maka kita buat rangkaian kontrol tersendiri. Jadi gambar rangkaiannya itu seperti ini. Ya. Jadi untuk motor yang berdaya atau berkapasitas di atas 5 kW, gambar rangkaian kontrolnya itu seperti ini. Jadi gambar rangkaian dayanya tetap, rangkaian kontrolnya yang berbeda. Jadi rangkaian yang yang menggunakan motor di bawah 5 kW itu hanya satu timer, tapi untuk yang di atas 5 kW itu kita gunakan 2 timer. Jadi satu saja ini karena gambar rangkaian dayanya sama. Yang berbeda adalah gambar rangkaian kontrolnya. Jadi saya buat ini gambar rangkaian kontrol untuk mengoperasikan motor yang berdaya di atas 5 kW. Jadi tetap sama fasa air, misalnya kita ambil fasa air, kemudian MCB satu pas, kemudian preload, kemudian off, kemudian on, kemudian kontaktor pertama. Tetap kita menggunakan 3 kontaktor ya. Kemudian pengunci. Jadi kontaktor utama ini kita kunci dengan NO-nya kontaktor itu sendiri. Ya. Kemudian timer 1 kita serikan dengan NC-nya kontaktor 2 ke 2, baru ke timer 1. Fungsi ini kita serikan dengan K2 supaya ketika motor sudah berputar ke kiri, sudah dibalik arah putarannya, maka timer bisa berhenti bekerja. Karena pada dasarnya atau prinsipnya
timer itu hanya membalik arah putaran motor saja. Jadi setelah motornya berbalik ya, kontaktor usahakan kalau bisa tidak bekerja lagi. Timer tidak bekerja lagi. Kemudian NO kontaktor 2, kontaktor utama KU. Terus di sini baru NC timer. Kemudian kita serikan juga dengan NC-nya kontaktor 2. Baru dia kontaktor 1. Ya. Kemudian NO timer nomor 1 kita hubungkan dengan timer 2 T2 T1. Jadi ketika kontaktor utama bekerja, kemudian timer 1 bekerja, K1 bekerja, nanti beberapa detik kemudian maka T2 bekerja. Nah, beberapa detik kemudian sesuai dengan setting waktunya di timer 2 baru kontaktor 2 bisa bekerja. Ya. Dan di sini sini baru T2. Ini T2 ya. T2. T timer 2. Kemudian NC-nya kontaktor 1 K1, kemudian kontaktor 2 negatif. Di sini kita kunci dengan NO-nya kontaktor 2. Nah, jadi gambaran rangkaiannya seperti ini. Ya, jadi perbedaannya kalau tadi di bawah 5 kW kita hanya gunakan satu timer, sedangkan yang di atas 5 kW, di atas 5 kW kita gunakan 2 timer. Ya. Nah, untuk percobanya pada trainer kita lanjutkan pada video berikutnya.